Ya, setelah dinilai gagal memilih Jaksa Agung yang benar-benar berintegritas, langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri kembali memicu kontroversi. Meski Presiden memiliki wewenang penuh menentukan kepala Polri untuk menata institusi sekaligus memberantas korupsi, penunjukan Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dinilai tidak sejalan dengan figur penegak hukum yang bersih dan berintegritas. Mungkinkah Presiden kembali menggunakan hak prerogatifnya meloloskan Budi Gunawan sebagai Kapolri? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras. Ada Bang Haris Azhar. Apa kabar Bang Haris? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Kalau saya boleh pinjam pernyataan yang kemudian sudah disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Nasdem, Patrisrio Capella. Beliau kemudian menyayangkan sikap KPK ini menjadi satu tamparan yang luar biasa untuk Presiden Jokowi. Bisa diterima penetapan BG sebagai tersangka jika dilakukan jauh-jauh hari. Anda menilai hal itu seperti apa sebetulnya, Bang Haris? Gampangnya begini nih, daripada tidak ada sama sekali, tetap telat masih lebih baik, gitu. Apalagi yang BG ini bakal jadi Kapolri nantinya. Jadi menurut saya telat tapi tepat KPK. Telat tapi tepat. Telat tapi tepat. Tepat dalam artian sudah cukup alat bukti, lalu segera berproses. Gitu. Okay. Jadi menurut saya orang melihatnya dari sisi kesannya politis, gitu. Tapi menurut saya politis itu bukan yang utama. Justru adalah tindakan KPK itu tepat dalam konteks penegakan hukum. Bahwa dia berimplikasi pada satu situasi politik itu bukan tujuan utamanya KPK. Yeah. Kenapa? Karena karena memang aktor-aktor yang terkait dan berkepentingan dengan BG adalah para aktor politik. Nah, ketika kawannya atau orang yang ditunjuk ini kena kasus, justru mereka meresponnya secara politis. Gitu. Jadi menurut saya tolong hati-hati DPR, ya kan, partai-partai yang mendukung penunjukan BG, menurut saya juga harus hati-hati. Baik. Ini proses hukum, jadi harus dihormati. Baik. Kalau mau mengkritisi KPK, tantang KPK, segera berproses, gitu, segera berproses, tunjukkan kinerjanya untuk memproses si BG ini. Gitu. Seberapa kuat magnitudenya penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK terhadap proses yang kemudian hari ini dijalankan gitu ya di DPR, fit and proper test dilakukan, seberapa besar efeknya penetapan? Ya, saya menduga dan saya khawatir, dugaan saya ini adalah sebuah kekhawatiran juga bahwa DPR akan jalan terus, gitu. Jadi ini logika kekuasaan itu sering seperti ini di Indonesia, bahwa orang-orang yang mendukung penguasa, yang menyokong, apapun situasinya, kritik hukum dan lain-lainnya itu proses hukum itu akan diabaikan, jalan terus, gitu. Dan menurut saya Budi Gunawan kurang pantas dia datang ke DPR hari ini. Mestinya kalau dia kesatria, dia seorang yang memang taat pada hukum, mestinya dia menyatakan dong ke DPR, saya minta ditunda sampai ada keputusan dari Presiden yang menunjuk saya, mengingat adanya surat dari atau adanya keputusan dari KPK bahwa kasusnya ditingkatkan menjadi penyidikan dan dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita ini pejabat-pejabat kita kurang punya tradisi seperti ini, yang menyadari, memahami, lalu berani mengambil posisi untuk tidak maju lebih dulu, mengingat memang ada kontroversi-kontroversi yang besar, apalagi ini terkait dengan satu proses hukum. Baik. Ya, Bang Haris, tanggapan Anda sejauh ini seperti apa terkait dengan magnitud penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK? Ada langkah koordinasi kemudian yang dilakukan oleh Presiden, Kompolnas dan juga timnya, dan sekarang kemudian dilakukan di Istana Negara. Jangan lama-lama Presiden, harus segera bersikap. Kalau tidak ya ini nanti digoreng terus oleh DPR gitu. Jadi nanti akhirnya Presiden tersandra oleh suratnya sendiri yang sudah masuk di DPR dan DPR berproses. Lalu DPR tiba-tiba Presiden lama bersikap, nanti justru akhirnya DPR mengkritisi si Jokowi lagi. Ini nanti akhirnya nggak berujung gitu. Nanti semuanya saling menyalahkan. Jadi menurut saya
toh Sutarman sebagai Kapolri masih 9 bulan, gitu. Kita melihat bahwa motif di balik pergantian Sutarman ini ada sesuatu yang tidak bisa dikomunikasikan secara resmi ke publik, gitu ya. Jadi saya mau bilang secara itu terlalu bahasa lainnya saya bilang begini nih. Ada motif politik yang sangat kental, kepentingan atau interest terkait dengan kinerja, apa yang Anda bisa lihat sebetulnya dari kalau Sutarman menurut saya kalau kritik kita selalu kasih kritik yang keras ya, bahwa masih banyak kekerasan, rekayasa kasus dan lain-lain. Tetapi itu juga terjadi di setiap era. Jadi problemnya tidak semata-mata pada soal leadership, tapi juga pada institusinya. Kritiknya. Tapi tidak ada sesuatu yang luar biasa membahayakan dari seorang Sutarman. Banyak orang bilang ini Kapolri ini begini. Kalau menurut saya ya silakan bongkar saja. Gitu. Kita juga berusaha membongkar membuka kasus-kasus di kepolisian, tetapi juga banyak hambatan. Jadi kalau memang ada orang yang merasa bahwa Sutarman ini faktor pengganggu, silakan juga gitu. Tetapi toh sampai hari ini saya menganggapnya belum ada sesuatu yang urgent sehingga clear, jelas bahwa Sutarman ini misalnya adalah faktor pengganggu dengan jabatannya sebagai Kapolri. Saya mau bilang begini, kalau Jokowi merasa ada satu kepentingan penting yang dibutuhkan dari seorang Sutarman sebagai Kapolri dengan jabatannya sebagai Kapolri, dan si Kapolri ini menolak, membantah perintah Presiden yang mewakili kepentingan publik, dan sudah jelas, maka umumkan kepada publik dan ganti, biar itu jadi pembelajaran. Nah kalau selama itu belum muncul, menurut saya gunakan waktunya sampai Oktober untuk mencari satu sosok-sosok yang tepat. Kenapa mesti harus gelap-gelapan, tiba-tiba muncul surat penunjukan BG yang diserahkan ke DPR. Nah menurut saya dari proses penunjukannya banyak yang aneh. Dari situ saja Anda kemudian dapat mengkritisi gitu ya? Lalu profilnya muncul adalah orang yang dekat, lalu dia mengakui saya pilih yang dekat loh. Nawacita bagaimana? Yang katanya tidak ada negosiasi. Artinya Anda kemudian ingin menyampaikan bahwa lebih baik Sutarman daripada Budi Gunawan, seperti itu? Saya nggak bilang seperti itu. Saya mau mengatakan bahwa sisa waktu masa Sutarman sebelum pensiun harusnya digunakan secara bijaksana, tepat, tegas, dan progresif. Artinya apa? Gunakan ini untuk mengkonsultasikan kepada publik. Gunakan lembaga-lembaga yang ada. Ya kan, lihat secara cermat orang-orang yang masuk dalam daftar tersebut. Lalu lihat ke depan polisi ini butuh seperti apa. Gitu. Kalau misalnya transparansinya bisa digunakan dengan maksimal. Kalau gitu ya? ada satu jenderal yang ketuaan, ada dua lagi, ada yang terlalu muda, yang sementara cocok tapi bermasalah dengan dia diduga dengan rekening gendut, yang muda harusnya digimanakan, yang tua bagaimanakan gitu. Ada 8 nama yang kemudian dicalonkan oleh Menko Polhukam. Anda lihat seperti apa? Kalau kita lihat mungkin secara track record, apakah mungkin kalau misalnya proses Budi Gunawan ini tidak bisa lanjut, melihat 8 nama ini, Anda seperti apa? Kalau saya pertama, sebelum itu saya mau bilang sebaiknya segera diputuskan, Jokowi memutuskan dan cabut surat tersebut. Ya kan, cabut pencalonan BG, ganti dengan yang lain. Beberapa nama. Pak Badrudin Haiti namanya juga disebutkan di dalam daftar nama yang dicalonkan Menko Polhukam. Rekening gendut. Gitu. Dan juga dia sudah dikit lagi pensiun. Mungkin dia bukan opsi yang baik gitu. Lalu ada Pak Soehardi, Kabar Eskrim, dan juga Pak Putut ya, Kabar Harkam gitu ya. Dua ini sudah bintang 3, tetapi dianggapnya masih terlalu muda. Nah, yang ada tersisa Budi Gunawan. Lalu karena dia tersangkut kasus ini, mungkin yang setara dengan Budi Gunawan dari sisi umur masih punya waktu yang cukup, tidak terlalu muda, Pak Dwi. Dia di Irwasum, gitu. Mungkin ini satu opsi ya, meskipun juga Pak Dwi harus kita cek juga. Gitu. Betul. Bukan hanya ada soal proses berlapis yang harus dilalui dan soal-soal yang lain. Baik. Tapi juga kalau memang opsinya ini tidak bisa, ya dilihat apakah misalnya Pak Putut, Pak Soehardi yang masih terlalu muda ini, kan takutnya kalau dia naik jadi Kapolri tidak ada jabatan lebih tinggi dari Kapolri. Kalau tradisinya misalnya diangkat jadi Kapolri sampai masa pensiun, apakah bisa dibikin satu ukuran baru, jenderal muda
naik, tetapi dia hanya diukur sampai tingkatan tertentu saja. Ya. Artinya konsep-konsep itu bukan harga mati lah. Baik, masih bisa dikomunikasikan Masih bisa dan juga bisa dibuat gitu ya. Baik, Bang Haris tahan dulu di situ, kita akan kembali saja. Pemirsa, break ini saya akan kembali saja. Bang Haris, apa yang Anda ingin sampaikan sebagai closing statement dari Anda terkait dengan apa yang kemudian terjadi hingga saat ini? Satu yang urgent hari ini ya, menurut saya Presiden Jokowi segera memutuskan untuk menarik surat tersebut. Surat penunjukan BG yang dikirim ke DPR, lalu segera libatkan sejumlah pihak dalam seleksi calon Kapolri. Misalnya KPK, PPATK, Direktorat Pajak, Komnas HAM, Ombudsman gitu. Ini adalah lembaga-lembaga yang meskipun produknya tidak berbeda satu sama lain ya, ada yang buruk, ada yang baik dalam melihat soal polisi, tetapi mereka adalah lembaga-lembaga yang menerima masukan-masukan atau laporan dari masyarakat tentang kepolisian gitu. Nah, libatkan mereka. Walaupun inilah prerogatif presiden ya? Prerogatif presiden untuk menentukan, tetapi untuk sebelum dia menentukan, dia Komnas HAM itu bertanggung jawabnya ke presiden, KPK ke presiden, semua ke presiden. Ada rekomendasi-rekomendasi yang harus dipertimbangkan? Harus ada, iya dong. Okay. Jangan biarkan mereka bekerja menerima laporan soal kepolisian, tapi presidennya sendiri acuh gitu. Nah, menurut saya Kompolnas sudah cukup, karena Kompolnas juga menurut saya independensinya tidak sekuat komisi-komisi yang lain. Kredibilitasnya juga banyak dipertanyakan. Hasil kerjanya juga sangat terbatas, gitu. Lalu kapasitas komisioner di dalamnya juga beragam. Ada yang profesor, ada juga yang menurut saya sekedar saja menerima laporan dan lain-lain. Misalnya berkali-kali dalam konteks BG ini gencar sekali Kompolnas itu mengkampanyekan Budi Gunawan mengatakan bahwa sudah clear, tapi clearnya itu merujuk dari hasilnya si kepolisian sendiri, Polri sendiri yang tahun 2010. Kompolnas sendiri nggak bisa membuat satu produk yang memang punya magnitude yang tepat, gitu. Nah, memang dugaan korupsi nggak bisa dikasih ke Kompolnas, harusnya KPK. Ya, Anda menilai pertemuan Jokowi dengan Kompolnas dan juga Kompolnas bilang bahwa kemudian BG ini tidak ada kasus yang kemudian cukup mengkhawatirkan gitu ya. Anda melihat pertemuan ini seperti apa sih? Harusnya Kompolnas hanya menyusun track record, dia tidak boleh merekomendasikan nama, gitu ya. Saya juga bingung, ini nggak seimbang pernyataan. Saya pernah klarifikasi ke satu anggota komisioner Kompolnas bilang tidak ada nama-nama yang direkomendasikan, diunggulkan. Ada lagi yang bicara di media BG sudah clear dan lain-lain, jadi kesannya mendukung. Harusnya Kompolnas bisa jadi semacam titik temu. Kompolnas, misalnya dia tahu dia ngecek KPK tidak dipanggil presiden, dia panggil, dia temui KPK, nama-nama ini masalahnya apa aja. Jadi ketika Kompolnas secara normatif yang dipanggil oleh presiden, dia juga sudah bisa membawa bahan temuan-temuan tersebut. Meskipun presiden juga menurut saya penting, ya kan? Dalam konteks integritas dia langsung ke KPK, dia minta ke Komnas HAM, dia minta ke Ombudsman, dia minta ke sejumlah lembaga-lembaga lain, institusi atau unit-unit kerja dalam pemerintahan untuk memberi keterangan masukan terhadap orang-orang tersebut. Nah, itu menurut saya penting dilakukan, tidak bisa hanya simplifikasi saja. Saya melihatnya penunjukan BG ini adalah kerja politik. Jadi ada kelompok-kelompok elit lama yang kumpul mendorong supaya ini BG ini dikerjakan. Menurut saya dibikin saya terbuka. Komisi Judisial aja kalau mau milih jaksa diminta oleh Mahkamah Agung, dia datang ke kantor kami, dia datang ke kantornya siapa, dia datang ke tempat-tempat yang memang kehidupan sehari-harinya si orang-orang tersebut. Nanya kelakuannya bagaimana, soal kapasitasnya bagaimana. Jadi menurut saya nggak susah. Ya, terkait dengan tekanan yang kemudian dilakukan terhadap Presiden Jokowi terkait dengan koalisi dan lain sebagainya. Setidaknya Jokowi sudah melakukan partnya, bola panas sudah dilempar dan Jokowi belum melakukan partnya, dia belum melakukan bagiannya secara tepat. Setidaknya untuk rekomendasi calon tunggal? Ya itu kan cuma kertas menulis di atas kertas dalam sebuah kerangka kenegaraan gitu. Tapi kertas itu muncul harusnya diisi dengan satu klarifikasi, mencari informasi lebih banyak. Jokowi belum melakukan itu. Dia simplifikasi mengatakan bahwa saya sudah komunikasi dengan Kompolnas, gitu. Tapi Kompolnas sendiri kerjanya menurut saya hanya kurang tidak optimal. Gitu. Yang kedua, lalu dia bilang itu prerogatif saya.
atau PDIP bilang itu prerogatifnya presiden. Prerogatif itu hanya rumahnya, tapi rumah itu harus diisi dengan konten yang tepat. Gitu. Lalu dia bilang saya pilih orang yang dekat. Kita nggak nyari orang yang dekat untuk jadi Kapolri, kita nyari orang yang bisa jadi Kapolri, orang yang tepat untuk mengawal Polri ke depan. Gitu. Jadi jangan korbankan institusi Polri hanya untuk kepentingan atau interest kelompok tertentu, nama tertentu, yang sebenarnya juga cuma 1-2 tahun barangkali. Baik. Ya, Ini yang menurut saya penting, kita jaga institusi Polri-nya ini supaya dia sinergis dengan lembaga-lembaga yang lain dalam mendorong agenda-agenda atau hak-haknya publik, masyarakat, soal hukum, hak asasi, transparansi, dan lain-lain. Baik, ya. Bang Haris, apa yang Anda harapkan dari BG sendiri? Anda tadi sempat menyebutkan bahwa sebaiknya sih ketika ditentukan sebagai tersangka, dia kemudian juga sebaiknya tidak melangkah ke DPR untuk melanjutkan fit and proper test ini. Ini kemudian sudah dilakukan. Ini seruan, ini nggak ada kewajiban, tapi ini seruan menurut saya. Karena itu kalau dia melakukan itu makin menunjukkan bahwa Polri taat pada proses hukum, ya kan, menghormati itu semua, meskipun tidak ada kewajiban, tetapi sekali lagi ini bagian dari upaya untuk mari sama-sama kita susun langkah yang lebih baik. Serahkan ini ke Jokowi, gitu. Sekali lagi kalau BG datang di DPR dan hanya meladeni soal fit and proper test, DPR itu menindaklanjuti apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Presiden. Nah, ketika Presiden sudah rapat pagi ini dan akan membuat keputusan, harusnya ditunda. Kan lucu nih sekarang buang-buang duit negara, rapat, meriksa. Tiba-tiba nanti suratnya Presiden muncul lagi menarik BG, atau terus melakukan apa. Yang intinya tidak perlu fit and proper test dalam waktu dekat. Nanti begitu ditunjuk lagi nama baru, ada fit and proper test lagi. Gitu. Ada proses yang kemudian berulang, ini pemborosan gitu ya. DPR sendiri masih banyak hutangnya buat rakyat. Prolegnas belum dibahas tuntas dan lain-lain. Kok malah senang yang begini-begini gitu. Ya. Secara prediksi, katakanlah mungkin Anda melihat nantinya akan seperti apa sih dari langkah koordinasi yang sudah dilakukan oleh Presiden dan timnya sekarang di istana? Saya kok makin hari makin melihat susah memprediksi Jokowi ya. Gitu, jadi makin nggak jelas gitu. Jadi ya saya juga prediksi saya ya itu tidak terprediksi. Itu menurut saya ada yang mengagetkan terus. Gitu. Karena memang gambaran nuansa politisasinya sangat kental. Gitu. Padahal urusan polisi ini udah jelas. Aktor-aktor publiknya siapa yang berurusan dengan publik juga, dengan polisi, soal kepolisian juga jelas. Tinggal diramu saja, dibikinkan forumnya, bukan forum pertemuan tapi artinya kerangka-kerangkanya sudah ketemu. Dan menurut saya itu tinggal ditempuh. Tapi kok saya melihat dalam soal pemilihan Jaksa Agung dan juga soal Kapolri ini, saya melihat banyak yang keluar dari jalur gitu, keluar dari keinginan publik untuk berpartisipasi. Baik, Bang Haris terima kasih atas waktu dan hal yang sudah Anda sampaikan. Sukses untuk Anda selamat pagi.